Nah, kita lanjutkan sekarang di pertemuan kelima bahasan OpenCV Face Recognition kita ya, Mas. Kita hari ini udah masuk ke salah satu algoritma Face Recognition. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas Face Detection ya. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah boleh dibilang legacy algorithm gitu ya, yang ada di OpenCV. Nah, dibilang legacy algorithm karena memang udah lumayan lama gitu ya. Tapi bisa digunakan untuk diterapkan ke face recognition lah. Nah, untuk itu kita akan coba penerapannya. Nah, kita perlu install dulu library tambahan OpenCV, namanya OpenCV Contrib. Ini kalau di Jupyter Lab ya, ini bisa pakai tanda seru pip install, tapi kalau nggak ada bisa pakai Kondaprom kalau pakai Anaconda atau pakai CMD kalau pihak pip ya. Iya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah selesai diinstal, mungkin Masnya silakan kalau mau coba diinstal juga ya. Sudah, Mas. Sudah. Diinstal scikit-learn-nya juga, terus ini ada library iter tool ya, more iter tool. Kalau nggak salah saya udah install nih ya. Nah, kalau ketiga library ini sudah, kita akan coba mulai untuk training malam ini di pertemuan kelima ini ya. Nah, seperti biasa kita import dulu library-nya ya. Library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Nah, apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ada 3 teknik atau 3 ya boleh dibilang algoritma ya gitu ya, untuk mengenali wajah gitu ya di OpenCV. Nah, ini kesemuanya 3 algoritma ini ada di OpenCV Contrib. Jadi OpenCV Contrib itu kayak bundle terpisah dari library OpenCV yang utama gitu ya. Nah, kenapa ada Contrib version-nya gitu? Ya ini boleh dibilang kalau kata developernya ini kayak semacam uji coba gitu ya. Kalau misalkan udah matur, banyak yang pakai, banyak yang request, banyak yang menggunakan, baru di merge ke OpenCV library yang utama gitu. Makanya ini untuk menggunakan si face recognition ini kita perlu library tambahan si OpenCV-nya tadi yang di atas, contrib OpenCV. Nah, 3 algoritma ini nih ada eigenface, Fisher face, local binary pattern histogram (LBPH) ya. Merupakan teknik face recognition lah ya. Teknik untuk mengenali wajah atau mengekstrak ciri-ciri wajah lah boleh dibilang kayak begitu ya. Detailnya ada di sini, tapi saya akan coba jelaskan sekilas. Mungkin kita mulai dari definisi face recognition ini sendiri gitu ya. Face recognition ini pada intinya ya si sistem mampu mengekstrak meaningful features gitu ya. Ya berarti kalau di wajah raut wajah itu menjadi penting gitu ya. Warna kulit mungkin ya, atau bentuk lekukan mata, hidung dan mulut gitu ya. Dan sehingga kita bisa representasikan secara data ya, karena kembali lagi kalau algoritma itu taunya representasi numerik, berarti si citra ini ya harus punya data representasi numeriknya gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa apply ke algoritma untuk classification ya. Memisahkan nah ini wajah si A, B, dan C berdasarkan ciri-ciri yang diberikan gitu. Nah, bagaimana kita mampu melakukan proses ekstraksi fitur tersebut gitu ya, mengenali ciri-ciri penting dari wajah sehingga kita bisa membedakan wajah A, B, C, dan D gitu ya misalkan. Nah, ini pertama ada yang namanya eigenface ya. Eigenface ini muncul pertama kali di kasus kalau misalkan kita berbicara dataset gambar gitu ya. Dataset gambar ini tergolong ke dalam yang disebut dengan high dimensionality dataset gitu ya. Dimensi dataset dataset yang memiliki dimensi tinggi. Kenapa memiliki dimensi tinggi? Misalkan kita bayangkan saja gitu Mas. Kita memiliki sebuah dataset 100 kali 100 pixel, berarti lebar dan tingginya 100 kali 100 pixel. Dulu kalau misalkan kita nggak menggunakan teknik untuk ya ekstraksi fitur semacam eigenface ini, kita akan masukkan keseluruhan data ini yang sebanyak berarti 100 kali 100 pixel, berarti ada berapa titik data ya, 10.000 titik data gitu ya, ke dalam algoritma. Dan tentu saja data sebesar 10.000 titik ini ya tentu saja sangat besar gitu ya. Dan
apakah benar-benar kita membutuhkan keseluruhan data tersebut gitu ya, 10.000 titiknya gitu ya. Nah, ini tentu saja enggak gitu ya. Ada bagian yang sebenarnya enggak berkorelasi penting gitu ya terhadap hasil klasifikasi. Nah, teknik ini disebutnya itu dimensionality reduction ya. Jadi si eigenvalue ini tergolong ke dalam algoritma yang dapat mereduksi dimensi data. Nah, ini adalah contoh representasi dari real original image gitu ya, original image-nya, dan representasi dalam bentuk eigenvalue gitu ya. Nah, tentu saja yang original image memiliki size dimensi yang lebih besar, katakanlah 100 kali 100 pixel, dan hasil eigenvalue-nya bisa memiliki size yang lebih kecil, bisa 10 kali 10 pixel atau 25 kali 25 pixel, pasti lebih kecil. Nah, tapi walaupun size-nya lebih kecil gitu ya, dia mampu merepresentasikan data originalnya. Artinya, data yang penting dari real originalnya itu cuma yang ada di eigenvalue-nya saja gitu. Intinya kalau misalnya kita punya data original seperti ini, key point dari wajah itu ya representasinya seperti ini. Ini yang disebut dengan eigenvalue. Nah, eigenvalue bagaimana cara kerjanya, kok bisa dia membuat representasi data citra dari yang real, yang high dimensional space gitu ya, menjadi yang low dimensional, yang size-nya lebih rendah. Nah, ini karena di dalam eigenvalue ini dia menerapkan teknika matematik gitu ya, yang disebut dengan principal component analysis. Nah, ini yang memungkinkan dimensi citra yang tadinya besar menjadi kecil gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja si principal component analysis? Misalkan kita memiliki data dua dimensi lah ya. Dia punya X dan Y tersendiri gitu ya. Jadi titik-titik data ini didefinisikan dalam posisi X dan Y. Nah, kalau misalkan kita apply principal component analysis, nah kita bisa mengukur varians antar data sehingga kita bisa tarik satu dimensi data saja untuk mewakili data dua dimensi yang ada di atas ini. Ini contohnya misalkan tiap titik datanya punya X dan Y. Kalau kita apply PCA, tiap datanya sekarang cuma punya representasi data ya satu nilai aja di lokasi X tertentu misalkan ya, atau Z misalkan sekarang labelnya. Nah, ini kan dari yang dua dimensi jadi satu dimensi. Nah, bisa juga misalkan di kasus yang lebih ekstrim, distribusi data yang terdistribusi secara tiga dimensi gitu ya. Ini kan kalau misalkan kita tarik varians ya istilahnya rata-rata dan kita ukur varians masing-masingnya gitu ya. Ini bisa terlihat kalau semua data ini terdistribusi ke dalam lembaran yang di area merah kotak ini gitu ya. Jadi sebenarnya area pentingnya itu ada di area merah ini gitu. Kita nggak perlu bentuknya yang tiga dimensi seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tarik dalam dua dimensi di arah area kotak merah ini, kita bisa mereduksi dimensi dari data yang tadinya tiga dimensi menjadi dua dimensi. Kurang lebih seperti itu kenapa si eigenvalue mampu menghasilkan representasi data yang lebih rendah dibanding originalnya yang high dimensionality gitu. Nah, lebih detail lagi tentang eigenvalue, misalkan di sini kita punya dataset wajah gitu ya. Tiap wajah ini dia punya size katakanlah K kali K gitu ya. Ya K ini bisa ukuran 100 kali 100 pixel gitu ya. Nah, K kali K pixel ini kita bisa susun menjadi satu dimensi data seperti ini ya. Berarti ya ukurannya berarti K kali K, ya kalau 100 kali 100 berarti 10.000 titik dalam bentuk array satu dimensi seperti ini. Kita jadikan satu dimensi gitu ya. Nah, ini kita bisa apply menjadi kolom apa ya istilahnya? Kita gabungkan lah istilahnya dalam satu kumpulan list ya. Sebanyak n data. Jadi kalau misalkan kita punya 10 wajah berarti K kuadrat kali 10 berarti ada 10 kolom berarti untuk 10 sampel. Nah, kalau misalkan kita apply PCA ya, jumlah datanya itu bisa menjadi K kuadrat kali M, di mana M ini adalah eigenvektor, banyaknya dimensi yang sudah direduksi oleh si PCA. Nah, sehingga kita sekarang punya representasi yang lebih rendah dari gambar yang originalnya. Nah, itu kurang lebih konsep dasar si eigenvalue gitu ya. Bagaimana dia mereduksi dimensi citra dari yang high dimensional vector space menjadi yang low dimensional.
Nah, selain itu juga ada eigenface, ada lagi Fisher-Face ya. Fisher-Face ini boleh dibilang pengembangan dari PCA yang mana kita tahu ada di eigenface gitu ya. Nah, seperti kita tahu kalau eigenface ini basisnya PCA, dan PCA ini ya memang algoritmanya memang untuk reduksi dimensi gitu ya. Bagus untuk merepresentasikan data dalam order yang lebih rendah gitu ya. Tapi ini menjadi dia nggak ada pertimbangan khusus nih antara kalau misalkan data A ini namanya si Anton misalkan ya, data B misalkan namanya Budi gitu ya. Nggak ada korelasi kuat, dia nggak peduliin gitu. Ini target labelnya punya siapa gitu. Dia apply istilahnya hal yang sama ke semua data. Sehingga bisa saja hasil dari prinsipal komponen analisis dari satu label, misalkan yang datanya si Anton gitu ya, dengan label lain yang datanya punya si Budi misalnya, itu mirip-mirip. Jadi tidak terbedakan dengan baik gitu, atau tidak diskriminatif gitu ya. Nah, sehingga muncullah teknik lain yang memanfaatkan linear discriminant analysis, atau teknik yang mampu benar-benar sama seperti PCA, tapi dia menjaga agar tiap data ini mampu dibedakan satu kelas dengan yang lainnya gitu ya. Mampu dipisahkan dengan jelas secara satu label dengan label lain. Nah, itu disebutnya tuh Fisher-Face. Jadi basis algoritmnya menggunakan persamaan matematis linear discriminant analysis. Nah, kalau tadi eigenface menggunakan prinsipal komponen analisis yang memang tujuannya untuk representasi data dalam dimensi yang lebih rendah. Kalau Fisher-Face ini bertujuan untuk lebih pentingnya lagi gitu istilahnya, menutupi kekurangan dari eigenface yang berbasis PCA. Nah, dia mampu mendiskriminankan data-data antar kelas, sehingga kalau untuk kasusnya klasifikasi ini udah bagus banget harusnya ya. Karena nggak seperti eigenface yang hanya berfokus ke dimensional reduction gitu ya. Kalau Fisher-Face ini memastikan hasil reduksinya itu benar-benar terkotak-kotak istilahnya ya. Terbedakan antara satu kelas dengan kelas lain gitu ya. Nggak ada hasil reduksinya itu yang bisa boleh dibilang mirip-mirip antara satu kelas dengan kelas lain gitu. Biar apa nantinya ya? Biar hasil klasifikasinya tepat. Nggak ada false detection gitu ya. Nah, selain Fisher-Face, ada juga teknik yang ketiga, ya ini disebutnya tuh local binary pattern histogram ya. Kalau dibandingkan dengan dua algoritma di atas gitu ya, yang berbasis eigenface dan Fisher-Face, local binary pattern histogram ini dia lebih bagus, harusnya lebih bagus karena ya local binary pattern ini berbasis algoritma dasarnya local binary pattern gitu ya. Dia mencoba mengcompute threshold image berdasarkan neighbors pixelnya. Jadi misalkan kita ambil comot satu titik di sini gitu ya, dengan ukuran 3x3, patokan utamanya itu adalah pixel paling tengah. Misalkan distribusi nilai pixelnya itu seperti ini. Nah, dia akan apply nilai original centernya ini menjadi threshold untuk membentuk sebuah nilai matriks binary gitu ya. Jadi makanya disebutnya itu local binary pattern. Kalau misalkan yang di atas 160 dia akan jadi set jadi 1, misalnya 200 jadi 1, 165 jadi 1, 190 jadi 1. Kalau yang di bawahnya itu akan menjadi 0. Nah, sehingga kalau misalkan sudah dibuat representasi thresholdingnya seperti ini, dia akan ambil tiap digit hasil thresholdingnya, yang berarti kan 001, 00011 ya, searah jarum jam dari titik pojok kiri atas 001, 00011. Nah, sehingga kita punya representasi biner seperti ini. Dan ini kita bisa convert ke dalam representasi desimalnya. Ya, contohnya ini kalau misalkan susunannya seperti ini berarti representasi desimalnya itu 35 dan ini akan menjadi nilai pixel yang baru. Nah, yang semulanya 160 menjadi 35 gitu. Dan ini terus dilakukan untuk semua titik di dalam gambar. Jadi mirip konsep scanningnya yang ada di dalam hair cascade classifier. Nah, sehingga pada akhirnya yang originalnya kita punya gambar seperti ini, kita dapat memproduce LBP image atau local binary pattern image.
Nah, si local binary pattern image ini kenapa harus apa istilahnya dilakukan operasi semacam ini gitu ya? Pada mulanya risetnya si local binary pattern ini bagus untuk tekstur analisis gitu ya. Jadi kayak misalkan di gambar itu misalkan ada area rambut, bulu mata, ya apa lekukan mata, hidung, mulut tercapture dengan baik. Area yang polos ya bisa dibedakan dengan yang punya tekstur gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara eigenface, Fisher face, dan local binary pattern. Kalau eigenface itu berdasarkan ya apa reduksi dimensi doang, Fisher face apa memaksimalkan diskriminan antar kelas gitu ya, jadi bisa dibedakan dengan baik. Tapi kalau local binary pattern histogram, dia membawa konsep yang berbeda gitu ya. Dia berbasis algoritma untuk apa fitur texture classification lah ya, berdasarkan tekstur analisis gitu ya. Nah, tekniknya seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ini kita langsung aja coba gitu ya dengan yang barusan konsep dasarnya kita bahas, kita bisa terapkan nggak di OpenCV. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait konsep si eigenface, Fisher face, dan local binary pattern histogram. Kalau local binary pattern ini hanya untuk klasifikasi apa wajah aja atau objek lain yang kan dia sensitif banget nih kalau ada lekukan, ada objek lain di atas itu ya yang di scan itu bisa nggak buat Perkara lain bisa juga. Ya pokoknya kalau misalkan kita punya kasus tentang kita tuh merasa penting nih tekstur gambar itu penting ya kita bisa apply LBPH. Contohnya pernah saya megang project analisis tekstur apa namanya, kan ada kopi nih. Kopi itu kan dia punya kalau berdasarkan warna doang bisa salah gitu ya. Ada yang black coffee, white coffee, apa ya yang dark banget gitu, yang medium dark, yang kayak gitu itu ada 16 varian. Dan itu tuh pembedanya tuh bukan hanya warna, level warna Mas, tapi bentuk apa istilahnya capture kopinya gitu kan, kayak ada semacam rona ya tekstur tertentu lah. Nah, itu baru bisa bagus kita apply pakai yang kasus-kasusnya si local binary pattern gitu ya. Atau algoritma lain yang mirip-mirip local binary pattern juga ada kayak GLCM, Gray Level Keukuran Matriks. Itu juga untuk tekstur classification. Jadi intinya mungkin yang perlu diketahui kalau misalkan kita butuh dan merasa penting gitu terkait tekstur di dalam gambar ya kita bisa apply algoritma yang berbasis tekstur analisis gitu ya. Contohnya ya local binary pattern gitu. Oke, Mas, oke. Oke, kita masuk ya. Ya. Nah, kita akan coba implementasikan di OpenCV. Nah, karena ini kalau misalkan udah face recognition, tentu saja kita perlu dataset gambarnya gitu kan, yang mengindikasikan ini gambar-gambar si A, ini gambar-gambar si B. Nah, di sini kita prepare dataset dulu. Sebelum kita run codingannya, kita buka foldernya terlebih dahulu. Ada di folder dataset di sini. Nah, ini saya punya 5 buah folder, ya. Kelima buah folder ini saya dapatkan gitu dari dataset LFW ya. LFW dataset ini kumpulan dataset yang menampung wajah-wajah orang-orang ya gitu ya. Ini ada Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Walker Bush, Gerald Schroeder, Tony Blair ya. Nah, ini ada 5, sebenarnya ada banyak tapi saya cukup ambil 5 aja. Cukup lah untuk demo kita gitu malam ini. Nah, di dalam masing-masing folder saya hanya ambil kurang lebih 80-an. Tapi kalau nggak salah ada yang cuma 70 gitu ya. Jadi mungkin kita akan coba limit ambil 70 gambar di tiap masing-masing folder gitu ya. Contohnya ini yang Colin Powell, yang Donald Rumsfeld, orangnya seperti ini. George Walker Bush, yang Gerhard ya. Dan Tony Blair ya. Nah, ini data-datanya ya. Masing-masing orang yang ada di dataset ya. Ada 5 nama, berarti ada 5 kelas. Ada 5 label yang akan kita gunakan. Nah, kita akan coba
buat si model ya yang dapat membedakan kelima gambar ini gitu ya. Ya dengan menggunakan 3 algoritma di atas, Eigenface, Fisher Face, dan LBPH. Kita prepare datasetnya dulu. Di sini saya buat function untuk menampilkan gambar-gambar, 5 gambar paling awal doang lah ya. Ini saya display pakai Matplotlib. Nama functionnya show dataset. Pernah pakai Matplotlib, Mas? Pernah, Mas. Ya bisa dibilang mudah lah ya. Ini saya pakai subplot untuk ngeplot 5 gambar ke samping untuk satu nama, berarti nanti ada 5 gambar ke samping, untuk satu nama ada 5 row lah ya sisanya. Nah, setelah itu di bawahnya di sini saya pakai library OS untuk ngebaca folder dataset. Tiap nama folder yang ada di folder dataset berarti kan ada Colin, Donald, George ya, Gerhard ya, sama Tony ini akan dibaca. Dan terus setelah saya dapatkan nama-nama foldernya, saya baca nama folder di dalam subfoldernya ini gitu ya. Nah, ini pakai OS list dir lagi untuk dataset slice katakanlah Colin Powell, dataset slice George Walker Bush dan lain sebagainya. Sehingga saya dapat akses nama-nama di dalam tiap foldernya gitu ya. Setelah itu ya saya lakukan inbreed untuk keseluruhan nama file ya. Jadi saya gabungkan antara nama datasetnya, nama folder, dan name-nya ini gitu ya. Saya join, saya baca pakai OpenCV. Setelah dibaca, saya append ke dalam list namanya images gitu ya. Jadi si images ini menampung list-list matriks gambarnya. Dan di sini juga saya append namanya ya. Nama ini gambarnya punya namanya siapa. Nah, karena namanya ada di dalam folder gitu, berarti yang di append itu adalah folders gitu ya, jangan name. Kalau name kan ini macam-macam ya, Colin Powell 001 di JPG gitu ya. Ini bakal jadi susah. Ini ambil namanya adalah nama folder gitu. Kita running. Nah, sehingga di sini kita punya list nama-nama untuk masing-masing file name gitu ya. Jadi kita cek di sini len images. Ini harusnya ada 350 betul ya, karena kita limit 70 ya. Ini saya kasih limit di sini untuk nama gambar yang ada di dalam masing-masing folder. Terus untuk masing-masing namanya juga pasti ada 70. Di nama ini kesimpannya tentu saja nama-nama foldernya ya. Berarti ini ya pertama dari Colin Powell sampai paling sini lah Colin Powell semua. Nah, setelah itu saya akan coba ambil unique name-nya gitu dari seluruhan names tadi. Unique name-nya tentu saja pasti 5 gitu ya, sesuai yang ada di dalam folder ini. Saya simpan ke dalam nama labels gitu ya. Ini nanti berguna untuk kita ke depannya gitu. Nah, ini sekarang saya bisa lakukan ya preview sekilas gitu ya, 5 gambar teratas untuk masing-masing kelas, untuk masing-masing nama label. Ya, di sini saya iterate untuk tiap name gitu ya, Colin Powell, Donald Rumsfeld, dan lain sebagainya. Dan di sini saya coba panggil si library show datasetnya gitu ya. Si function show dataset yang kita create di atas. Ini kalau saya run, ada error. Image data type cannot be converted to float. Coba, kenapa nih errornya? Image class. Image class, Kak. Set data. Dia nggak mau karena dia nggak bisa baca ininya ya. Coba kita cek si images. Yang di Masnya error juga atau nggak? Belum saya coba. Saya coba dulu. Coba dicoba. Tapi di sini no ya. Images. Di sini ada. Oh, ada yang none. Ada yang isinya none. Bisa masuk ada yang none ya? Images none. Kalau misalkan none, mungkin kita akan coba reject aja gitu ya. Berarti di sini mungkin ada sesuatu yang bukan gambar gitu ya, tapi kebaca gitu. Entah di folder yang mana. Nah, untuk itu mungkin kita tambahkan filter aja ya buat aman ya.
Ini kita kasih if name dot find. Ini kayak saya kasih filter kalau misalkan dia ada .jpg-nya berarti gambar ya. Di atas -1 berarti ketemu. Nah, baru saya baca dan saya append gitu ya. Tapi kalau bukan saya lewatin. Laptop saya low. Ini saya coba rerun ulang. Ini harusnya masih sama. Terus ini kita cek sekarang. Nah, sekarang udah nggak ada yang nan. Entah dari apa tadi yang nan. Perlu dibuka ke foldernya mungkin ya. Ini sekarang harusnya bisa kita tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi kita barusan tampilkan pengecekan. Kalau namanya mengandung .jpg berarti ya gambar gitu ya. Nah, ini baru kita baca, kita append ke dalam list image dan name-nya juga kita masukkan ke dalam list names. Di sini ini yang Colin Powell, saya preview aja 5 paling awal sampai Tony Blair. Nah, sekarang kita harus, kalau misalkan kita lihat ya Mas, di gambar dataset yang kita punya, dia nggak tepat pas di wajahnya, dia ada background-nya, bahunya juga ke bawah, betul nggak? Iya. Nah, aturan pertama ketika kita ingin istilahnya recognize wajah gitu ya, kita perlu melokalisasi benar-benar area wajahnya. Kenapa kita nggak boleh bawa background-nya? Karena bisa jadi background-nya ini menyumbang noise lah, bisa menghasilkan nantinya tuh kesalahan klasifikasi. Nah, jadi sehingga kita perlu crop dulu nih, kita perlu crop dan hasil cropnya nanti kita resize ke ukuran yang standar. Nah, kita akan coba resize ke ukuran 100x100. Tapi pertanyaannya, gimana kita benar-benar bisa nge-crop posisi wajahnya gitu ya? Nah, di sini cara paling mudahnya itu menggunakan teknik yang kemarin kita udah bahas, Mas. Pakai cascade classifier. Cascade classifier kita apply ke tiap gambar dataset yang kita punya. Kita suruh dia detect wajah. Sudah kedetek, kita crop area tersebut. Nah ya, di sini makanya saya apply sebuah function namanya detect face. Masukkan gambarnya, saya convert ke grayscale terlebih dahulu. Saya apply ke face cascade ya. Ini yang frontal face default. Face yang kebentuk, ini saya crop. Saya ambil cuma face index pertamanya aja karena memang pasti cuma ada satu wajah. Dipastikan cuma ada satu wajah di semua gambar. Nah, hasil cropnya ini saya resize ke ukuran standar. Jadi semuanya biar sama. Hasil cropan wajahnya 100x100 pixel, Mas. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, jadi hasil face detect-nya tuh nggak ditemuin wajah, ini saya akan coba ngeprint face not found in index bla bla bla, jadi ketahuan di posisi berapa yang nggak kedeteksi wajahnya gitu ya. Dan ini kita return-an gitu ya. Nah, di sini kita coba panggil si function face detect-nya ya. Detect face di sini. Saya iterate untuk semua gambar yang kita punya di atas ya. Ini untuk masing-masing gambarnya saya masukkan ke dalam function detect face. Gambar yang dihasilkan ini akan coba saya append ke list baru namanya cropped image ya. Kalau tadi images, ini cropped image ya, yang benar-benar posisi wajahnya gitu. Kalau nggak ada gitu ya, kalau nggak ditemukan berarti kan misalkan image-nya none kan, di sini dibalikinnya none. Ini saya coba delete lokasi yang nggak bisa didetek wajahnya gitu ya. Yang di delete apa? Nama pada list names. Kenapa perlu di delete? Biar konsisten. Karena kan kalau nggak ketemu, kita juga hilangkan juga dari list images gitu ya, dari cropped images. Sehingga dari list names juga biar panjangnya sama, kita harus hilangkan juga. Dengan dataset yang saya punya ini, S ini belum di running. Yang S is not defined. Face cascade. Oh, ini belum di running. Dengan dataset yang saya punya ini, ya, saya cuma bisa ya ada dua yang nggak bisa kedetek gitu ya. Mungkin posisi wajahnya miring atau seperti apa, jadi si cascade classifier nggak bisa detect. Ini di indeks ke-68 mungkin punya Colin Powell ya. Kalau 170 karena ini 70 ya bisa jadi mungkin George Walker Bush ya. Nah, tapi ini nggak apa-apa, ini nggak akan dihilangkan dari dataset. Sehingga dari list names juga perlu kita hilangkan. Jadi cropped image itu tanpa dua data ini, yang names juga tanpa dua data ini.
Nah, sehingga harusnya sekarang dari yang tadinya 350 kita cuma punya data 300 berapa? 48 ya. Kita cek nih ya. Harusnya dia ada 348. Yes. Len image sorry, bukan image class. Proper image ya. Nah, 343 sorry ya. Kalau yang names juga harusnya namanya apa? Jumlahnya juga sama ya. Len 343. Berarti sebanyak ini juga yang nggak akan kita yang akan kita proses gitu. Dan yang totalnya tadinya tuh 350-an ya. 70 kali 5. 70 untuk masing-masing kelas. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan hasil cropan wajahnya menggunakan function detect face tadi ya. Apakah benar pas-pas di wajahnya gitu ya. Ini harusnya udah pas sih karena memang hasil deteksi dari cascade classifier ya. Ini yang Colin Powell seperti ini, Donald Rumsfeld, George Walker Bush, Gerard, Tony Blair juga udah sesuai lah. Ini udah cukup. Pengaruh dari background udah kita bisa hilangkan semaksimal mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya sebelumnya kan kita punya list names ya yang sekarang tersisa 343 ya. Kalau kita cetak ya isinya seperti ini. Ada Colin Powell dan lain sebagainya, Donald Rumsfeld gitu ya. Nah, masing-masing name ini mewakili untuk masing-masing data image gitu ya. Berarti image indeksnya 0 ini punyanya Colin Powell. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tahu ini image-nya punya siapa gitu ya. Nah, kita akan cek juga di atas kan kita punya labels ya, unik untuk masing-masing names ini. Sekarang kita akan coba buat representasi numerik dari si list names ini, Mas. Kenapa kita harus buat representasi numerik? Karena sekali lagi algoritma semacam Fisher Face, Eigenface ataupun bahkan LBPH dia nggak bisa ngefitting ke data tekstual seperti ini. Jadi kita harus wakilkan si Colin Powell ini dengan representasi numerik gitu ya. Atau disebutnya tuh tahap encoding label gitu ya. Mewakilkan satu data tekstual menjadi data numeral. Nah, ini caranya gimana? Ini kita bisa apply menggunakan NumPy ya. Di sini saya iterate menggunakan inline for untuk tiap nama di dalam names, berarti Colin Powell dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini saya pakai npware ya. Npware ini pada intinya akan ngecek kalau misalkan misalkan kita di sini punya Colin Powell gitu ya. Nah, kalau name-nya saat itu yang saat di thread di bawah sini adalah Colin Powell, di label sini kan isinya Colin Powell, Donald Rumsfeld, bla bla segala macam gitu ya. npware ini akan mengembalikan indeks di sisi list labels gitu ya. Si Colin Powell ini di indeks keberapa. Nah, karena di sini kan di listnya ketahuan ini indeks 0, maka hasil npware-nya juga 0. Nah, jadi lokasi indeks di list labels ini akan mewakili nama aktual si list names-nya gitu. Yang tadinya list names ini isinya data tekstual semacam ini gitu ya. Maka di sini saya akan hasilkan list data baru yang disebut name fact gitu ya. Bentuk vektornya dari list names ini gitu ya. Ini kalau saya running. Saya running dulu yang atasnya. Nah, di sini Colin Powell semuanya saya wakili dengan angka 0 ya. Berarti kalau udah masuk 1 di sini, ini udah punyanya si Donald Rumsfeld. Yang 2 berarti yang punya George Walker Bush. Yang 4 ya punya Tony Blair lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti yang akan kita apply ke algoritma face detection-nya adalah si name fact ini gitu ya. Nah, di sini kita udah punya nih gambar matriksnya gitu ya dan name fact ya atau vektor name-nya gitu ya yang udah berbentuk representasi numerik seperti ini. Sekarang kita akan coba apply ke algoritma face recognition yang ada di OpenCV. Halo? Nah, setelah barusan kita berhasil rubah name vector menjadi numerik seperti ini menggunakan NumPy lah ya. Kita sekarang akan coba masuk apply ke dalam algoritma face recognition ya. Di sini ada 3, mungkin kita akan mulai dari eigenface dulu, Mas. Ini di uncomment, pilih yang model CV2 face, eigenface, recognizer, crit ya.
Nah, dia akan meng-create objek dengan nama model ya. Ya, untuk sebagai model si eigenface-nya gitu ya. Setelah itu kita bisa melakukan training data gitu ya. Modelnya kita apply dataset yang mana kita di atas punya cropped image ya. Benar-benar lokasi wajahnya dan name fact gitu ya, atau list nama vektor vektor data si nama-nama datasetnya gitu ya. Ini kita apply seperti ini. Nah, kita run. Ini kalau datanya sedikit sih nggak akan terlalu lama ya. Tapi kalau datanya sampai ratusan, mungkin satu dataset 1000 gitu ya, bisa berjam-jam. Nah, ini pakai model .train gitu ya. Jadi di dalam objek model ini ada function train yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses training. Masukkan parameter pertama adalah list dari gambar wajahnya. Parameter kedua adalah representasi numerik dari labelnya. Selanjutnya kita bisa save dan load modelnya dengan menggunakan model.save. Ini formatnya YAML file .yml ya. Ini kita kasih nama eigenface gitu ya, biar sesuai konteksnya. Eigenface ya, seperti ini. Nah, terus kita load nantinya ya. Ini di save, terus kita load ulang ya, kita read ulang. Kenapa harus di save dan di read? Ya, biar nanti bisa kita gunakan lagi di kemudian hari tanpa harus melakukan training lagi gitu ya. Ini sama seperti file XML yang dihasilkan oleh Cascade Classifier. Once ini udah kebentuk, kita nggak perlu running ulang proses trainingnya. Kita tinggal panggil aja, baca aja si file YAML-nya seperti ini, dan kita bisa gunakan untuk face recognition gitu. Nah, kita udah berhasil nih ngelakuin training untuk yang algoritma eigenface ya. Sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes. Di sini saya kalau balik lagi ke folder utama ada folder tes ya, Mas. Saya udah siapkan folder-folder data di sini. Ini ada data wajah saya tadi. Mungkin ini saya delete dulu karena belum saya masukin data yang saya ya. Kalau di masnya mungkin juga harus di delete ya. Kalaupun nggak di delete juga nggak masalah sih. Pasti hasil klasifikasinya salah gitu. Nah, ini saya akan coba tes untuk yang Colin Powell 0016. Nah, apakah benar ini bisa dideteksi sebagai Colin Powell? Ini saya baca dulu sifatnya, terus saya apply ke detect face function yang di atas ya, untuk mengcrop lokasi wajahnya. Setelahnya ini saya apply .predict ya. Kalau .predict ini berbeda dengan .train. Kalau .train kan perlu data gambar wajahnya, list wajahnya gitu ya, matriks wajahnya dengan representasi vektornya. Kalau di sini ya cuma perlu matriks wajahnya saja, face-nya saja. Dia akan memprediksi ini wajah punya siapa. Tapi yang akan dikembalikan dia hanya berupa indeksnya ya. Yang indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 0 ya berarti punya Colin Powell. Kalau 1 punya Donald Rumsfeld. Kalau 3 punya George Walker Bush. Dan kalau 4 punya Tony Blair. Nah, ini kalau selain itu juga dia mengembalikan confidence level ya, atau persentase seberapa mungkin hasil klasifikasinya tepat gitu ya, confidence level. Selanjutnya saya show hasilnya. Ini Colin Powell betul. Untuk si 0016 coba yang 0015 ya. Colin Powell juga walaupun angel face-nya berbeda dengan raut muka yang berbeda. Coba yang 17. Masih Colin Powell. Ya boleh dibilang cukup bagus. Nah, ini tapi kita akan cobakan ke semua dataset nih, Mas. Ini kan ada masing-masing di folder tes ini ada 5 yang Colin Powell, Donald Rumsfeld, dan George Walker Bush, dan lain sebagainya. Ada masing-masing 5 dataset. 5 gambar gitu. Ini saya akan coba iterate ya di dalam folder dataset ya. Saya baca file name-nya. Saya baca melalui OpenCV si gambarnya. Terus saya apply ke detect face gitu ya, untuk mengcrop lokasi wajahnya doang. Saya apply ke model yang di-create tadi ya, yang si eigenface ya. Setelah itu saya capture lokasinya, saya simpan di dalam list actual names ya. Ini istilahnya saya save yang si file name-nya ya. Kalau Colin Powell 001.jpg saya save Colin_Powell-nya saja gitu ya. Saya cuma ngambil
get label from file name-nya doang atau ngehilangin sebanyak 9 karakter terakhir ini. Selain itu juga saya simpan predicted names-nya, hasil dari si model.predict-nya gitu ya. Dan juga saya save si confidence level-nya. Selain itu juga saya print lah ya. Ini saya running. Nah, di sini bisa kita lihat sekilas ya Colin Powell, predict-nya Colin Powell, confidence-nya 0,0. Colin Powell hampir semuanya kedeteksi betul. Donald ini juga apa? Nah, ini ada Donald Rumsfeld ke prediksi sebagai Tony Blair ya. George Walker Bush, dan kita lihatlah reportnya. Ini kan kalau dilihat tadi nggak seluruhnya tepat ya Mas. Nah, di teknik kalau machine learning atau apa gitu, kita bisa ukur tiap data tes yang kita punya gitu ya, berapa yang akurat, berapa yang nggak akurat gitu ya. Nah, ini disebutnya tuh kita bisa plot di yang namanya tuh confusion matrix gitu ya. Nah, jadi untuk melihat secara overview keseluruhan di data mana sebenarnya di kelas mana yang hasil deteksinya itu banyak salah gitu ya. Kalau dilihat kayak gini kan susah. Kita tadi cuma lihat sekilas si Donald Rumsfeld salah klasifikasi, dia diprediksi sebagai Tony Blair gitu ya. Nah, kita bisa coba preview secara keseluruhan biar lebih enak ngelihatnya dalam bentuk confusion matrix. Nah, apa itu confusion matrix? Nah, ini kita perlu library scikit-learn ya. Kita import si confusion matrix. Dan di sini saya punya function namanya plot confusion matrix ya. Ini menggunakan model-T biasa gitu ya. Intinya dia akan ngeplot lebih bagus gitu dari hasil confusion matrixnya. Karena kalau confusion matrix itu benar-benar real matrix gitu ya. Tapi dengan function plot confusion matrix itu kita bisa styling hasilnya menjadi lebih bagus gitu. Ini saya running. Nah, di sini saya panggil confusion matrixnya si scikit-learn. Ini saya kasih nama CNF matrix ya. CNF matrix ini saya masukkan ke function plot confusion matrix yang di atas ini. Ini ya. Dan di sini saya masukkan kelasnya. Itu sama dengan labels atau nama-nama yang ada di dalam dataset kita ya, yang 5 itu. Ini saya kasih title confusion matrix for test dataset. Ini kalau saya run, saya bisa lihat distribusi untuk masing-masing kelas nama gitu. Nah, di sini bisa kelihatan sisi vertikal ini disebut true label atau aktual datanya. Sisi yang horizontal ini disebut predicted label. Cara bacanya seperti ini. Kalau aktualnya Colin Powell itu kelima-limanya terprediksi sebagai Colin Powell. Berarti semua data Colin Powell terdeteksi dengan sempurna sebagai Colin Powell. Nah, sekarang kita geser ke Donald Rumsfeld. Data aktual Donald Rumsfeld hanya 4 saja yang terdeteksi betul sebagai Donald Rumsfeld. Ada satu data salah terklasifikasi sebagai Tony Blair. Yang tadi kita lihat itu ya, Mas. Kita geser ke George Walker Bush. Untuk 5 data George Walker Bush gitu ya, hanya 4 saja yang benar-benar kedeteksi sebagai George Walker Bush. Ada satu data yang George Walker Bush tapi diprediksi sebagai Tony Blair. Nah, selanjutnya ke Gerhard ya. Ini sama seperti yang Colin Powell ya. Keseluruhan datanya terklasifikasi baik sebagai Gerhard gitu ya. Kalau Tony Blair, nah ini yang paling jelek. Hanya 2 data saja yang terprediksi betul sebagai Tony Blair. Ada 2 data bahkan terdeteksi sebagai George Walker Bush dan ada 1 data terdeteksi sebagai Colin Powell. Nah, itu bacanya kalau confusion matrix seperti itu. Kita jadi bisa tahu ini berarti datasetnya bagus untuk mendeteksi si Colin Powell dan si Gerhard ini gitu ya. Untuk data kelas yang Tony Blair ya ini cenderung jelek gitu ya. Nah, dari confusion matrix itu kita bisa lihat overview kelas mana yang bagus hasil prediksinya, kelas mana yang hasil prediksinya jelek gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini nangkep? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, Mas? Kalau yang dari awal itu, Mas, nama foldernya harus kita kasih label. Itu kan jadi nama label nanti ya? Betul. Jadi, berarti harus kita sesuaiin dulu lah ya. Iya, tapi kalau file di dalam ini sebenarnya bebas aja apapun itu ya. Cuma nama foldernya ya sesuai dengan nama label yang kita inginkan. Biasa yang selalu saya gunakan tuh seperti itu, daripada kita tulis hard coded di codingan ya, label sama dengan apa gitu ya.
Karena kalau seperti itu, kita tambahin dataset baru di folder, di codingannya kita lupa tambahin, ya pasti bakal nggak ke bawah itu datasetnya gitu kan. Iya, iya. Nah, itu. Terus yang tadi predik, Mas, itu fotonya harus di crop juga ya? Betul, kan yang kita baca dari folder data test ya, di sini si Colin Powell-nya ini dia masih ada background-nya gitu ya. Ini folder berbeda dengan yang kita baca dari yang tadi kan dataset ya. Kalau ini folder test gitu ya. Di folder test ini sama seperti ini gitu. Jadi kita harus crop area benar-benar wajahnya, baru kita bisa apply predict. Istilahnya kita pre-processing dulu lah. Itu. Iya, Mas. Ya. Nah, setelah kita barusan create confusion matrix, kita bisa olah lagi nih si hasil confusion matrixnya, Mas. Jadi hasil yang lebih meaningful. Biasanya kan kalau kita berhadapan dengan sebuah model machine learning misalkan ya, itu kita taunya pengen tahu seberapa akurat modelnya gitu ya, dalam bentuk persentase. Ya, kalau misalkan kita punya model 90% akurat, berarti kalau dikasih 10 data, ya 9 dari 10 datanya bisa terprediksi dengan benar gitu kan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mudah melalui library scikit-learn. Ini ada modul atau ada function namanya classification report ya di modul metrik ya. Nah, classification report ini akan nge-generatein report buat kita mulai dari menampilkan akurasi, precision, recall, dan F1 score ya. Ini kita bisa import aja si classification report. Ini cara pakainya tinggal masukin classification report, masukin actual names-nya, predicted names, sama target names ya. Target names ini adalah labels yang kita punya gitu. Kalau actual names sama predicted names, ini yang kita looping tadi di dalam sini ya. Kan kita append ya tiap hasil prediksi, aktual dan predicted-nya kita masukin. Nah, sehingga di sini kita bisa hasilkan yang namanya classification report. Dan kita bisa lihat result metric untuk masing-masing kelas. Colin Powell, Donna Radcliffe, George Walker Bush, dan Gerard dan Tony Blair ya. Masing-masing precision, recall, F1 score. Kalau untuk akurasinya bisa kita lihat di sini dia 0,8. Artinya ya 8 dari 10 data betul terprediksi betul gitu ya. Nah, tapi biasanya nggak cukup dengan hanya akurasi gitu ya. Kalau misalkan kita berhadapan dengan kasus klasifikasi ya Mas. Nah, kita harus perhatikan juga yang disebut dengan precision dan recall. Kalau kaitannya dengan bagaimana kita mengukur seberapa bagus model yang kita hasilkan gitu ya. Oke, akurasinya bilang 0,8 atau 0,9. Apakah benar-benar bagus gitu ya? Nah, jangan-jangan akuratnya untuk satu kelas tertentu. Bisa dilihat gitu ya. Dia cuma akurat untuk Colin Powell dan si Gerard ini gitu ya. Pas dikasih Tony Blair, dia nggak mostly ya di bawah 50%. Ya banyak yang nggak terklasifikasi dengan baik gitu ya. Banyak yang diprediksi sebagai label lain gitu ya. Nah, ini menjadikan hasil akurasinya itu kurang akurat. Maksudnya nggak tepat benar gitu ya. 0,8-nya itu ya untuk kelas yang mana gitu kan. Tapi untuk Tony Blair bisa dibilang ini menyesatkan gitu. Sehingga kalau misalkan di kasusnya klasifikasi, bagusnya itu kita bandingkan juga dengan hasil precision dan recall gitu ya. Precision tinggi, recall tinggi menandakan hasil modelnya itu bagus gitu ya. Yang perlu kita achieve adalah ya akurasinya di sini tinggi, precision dan recall untuk masing-masing kelas juga tinggi. Kalau dilihat di sini Tony Blair ya Mas, precision dan recall-nya rendah gitu ya. Ya karena bisa kita lihat ya di confusion matrix juga untuk Tony Blair ini dia nggak benar-benar terdeteksi semuanya sebagai Tony Blair. Sehingga hasil precision dan recall-nya juga jelek gitu ya. Bagusnya ya precision dan recall-nya itu tinggi, mendekati 1 gitu ya. Nah, apa itu precision dan recall? Kalau misalkan kita punya kasus katakanlah memprediksi atau mendeteksi gambar gitu ya, kucing dengan bukan kucing. Jadi datasetnya itu kita punya dataset kucing dan dataset anjing. Ini untuk simplifikasi ya Mas, ada 2 kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan yang disebut dengan precision dan recall tuh kita harus pertama ketahui dulu yang disebut dengan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Dalam konteks ini, misalkan algoritma yang kita gunakan untuk membuat model mendeteksi kucing gitu ya. Nah, kita katakanlah di sini punya data tes kucing. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, ini ada 9 data tes kucing
Dan di sini juga saya punya 7 data tes anjing gitu ya. Nah, kita akan fokus di data tes kucing gitu ya. Katakanlah kita udah berhasil membuat model dan modelnya kita apply ke seluruh data ini gitu ya, data tes ini gitu ya. Sama seperti yang kita lakukan di atas, kan kita apply modelnya ke semua data tes. Nah, hasil prediksi si model bilang yang disebut kucing menurut dia ini adalah yang di dalam lingkaran oranye ini gitu ya. Nah, padahal kucing ini ya di dalam kotak yang sini gitu ya. Berarti bisa dilihat di sini ada sekitar 5 kucing yang sebenarnya kucing, tidak terprediksi sebagai kucing gitu ya. Dan bisa dilihat juga di sisi kirinya ada data yang bukan kucing, malah sama si model dibilang sebagai kucing. Nah, area yang bukan kucing tapi diprediksi sebagai kucing, ini sebutnya tuh false positif, Mas. Nah, area yang hasil prediksinya kucing dan memang benar-benar kucing, itu disebutnya tuh true positif. Dan area yang istilahnya benar-benar kucing, tapi model nggak bisa prediksi itu kucing gitu ya, itu disebutnya false negatif. Dan berbalikan dengan area yang pasti bukan istilahnya bukan kucing dan tidak dan si model nggak mendeteksi sebagai kucing gitu ya, ini sebutnya itu true negatif. Nah, dari istilah false negatif, true positif, false positif, dan true negatif ini kita bisa merekonstruksi si precision dan recall gitu ya. Nah, jadi precision ini ya rumusnya true positif dibagi true positif ditambah false positif gitu ya. Jadi banyaknya true positif gitu ya, yang kucingnya ini 4 dibagi ya keseluruhan hasil deteksinya ya, true positif sama false positif. 4 tambah 2, 6. Berarti ini 4/6. Itu precisionnya sebesar itu. Kalau recall-nya berarti banyaknya true positif dibagi true positif plus false negatif gitu ya. True positif ditambah false negatif. Atau berarti di sini 4 dibagi 4 plus di sini ada 5 gitu ya. Maka hasilnya di sini 4/5. Nah, itu cara ngukur precision dan recall. Sehingga di sini keluarlah angka-angka ini gitu ya. Tapi pada intinya, walaupun kita misalkan nggak tahu rumusan detailnya seperti apa, walaupun saya jelasin cuma sekilas barusan gitu ya, Mas. Intinya, si precision ini bagusnya itu nilainya tinggi mendekati 1. Begitu pula juga recall gitu ya. Kalau misalkan ada yang rendah, menandakan kalau untuk dataset Tony Blair mungkin datasetnya masih jelek atau datasetnya kurang atau seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini cukup clear? Kalau F1 score itu berarti boleh kita abaikan, Mas? F1 score untuk sekarang ini boleh kita abaikan, tapi pada intinya F1 yang bagus itu F1 score yang tinggi gitu ya. Tapi mostly kalau untuk permasalahan klasifikasi, precision dan recall cukuplah. Nanti F1 score kalau misalkan kita menginjak kasus yang lebih kompleks dengan data kelas yang lebih banyak, baru kita bahas F1 score. Kalau sekarang kita datasetnya baru 5 kelas gitu ya. Ini dengan berpegang pada precision, recall dan akurasi itu sudah cukup gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau pada konsep dasarnya sih machine learning tuh maupun datanya image atau datanya data numerik itu konsepnya sama ya, Mas ya. Terakhirnya Sama. tuh ada training, ada predict gitu ya. Ada training, kita apply ke tes dataset gitu ya, terus kita ukur dengan kita lihat confusion matrixnya, kita lihat classification reportnya. Kalau ini hasilnya masih jelek kayak gini, berarti kan kita harus ulang lagi gitu kan, entah itu kita ganti algoritma, ubah dataset, ubah parameter. Nah, itu disebutnya itu tuning hyperparameter, tuning machine learning model, istilahnya kayak begitu-gitu. Nah, ini kan kita baru cobain untuk yang si Eigenface ya, Mas. Iya. Kita sekarang akan coba ganti dengan yang model lainnya, yang si Fisher Face Recognition. Harapannya sih modelnya harusnya lebih bagus gitu ya dari yang si Eigenface ya. Karena kalau lebih jelek berarti gimana gitu pertanggungjawaban di risetnya. Yang katanya ini adalah hasil perbaikan dari Eigenface ya. Ini kita coba load seperti ini, kita uncomment di bagian yang Fisher Face Recognizer. Terus kita apply train lagi ya, model.train. Kita tunggu beberapa saat dan di sini kita akan save modelnya. Fisher Face model. Kita save, kita read dan di sini kita tes lagi nih untuk Colin Powell. Masih terdeteksi Colin Powell, coba yang 19.
Ya harusnya bagus lah ya. Ini coba kita apply ke semua data test. Ini data testnya udah keluar. Masih ya kayak udah beres. Ini kita lihat apakah bagaimana hasilnya gitu ya. Kita coba print confusion matrixnya. Kita bandingkan tadi kan Tony Blair. Nah, di sini udah lumayan bagus gitu ya. Donald Rumsfeld sekarang hampir semuanya terdeteksi betul sebagai Donald Rumsfeld. Tadi kan ada satu data terdeteksi sebagai Tony Blair ya. Iya, Mas. Kalau pakai yang Fisher-Fest. Ini berarti boleh dibilang lebih bagus ya. George Walker Bush ya masih sama seperti sebelumnya. Si Gerard ini dia masih sama juga. Tony Blair lebih bagus ya. Kalau tadi cuma 2, sekarang 3 walaupun nambah 1 doang ya. Masih ada satu data terdeteksi sebagai George Walker Bush dan masih ada satu data terdeteksi sebagai Gerhard ya. Kita lihat confusion matrixnya, classification reportnya. Tadi kan bisa kita lihat akurasi 0,8 dan di Tony Blair ini 0,5, 0,4 ya. Apakah naik setelah kita ganti model ya? Ya, naik 0,7 dan 0,6, much better, dan akurasinya juga yang tadinya 0,8 jadi 0,88, naik 0,08%, 0,08 berarti 8% ya. Naik 8%, akurasinya ada, ini bagus banget gitu ya kalau naik sebesar itu. Nah, kita bisa juga lihat ya seperti ini. Dan ini kita pakai yang algoritma Fisher-Fest. Sekarang kita coba yang algoritma terakhir, Mas. Yang algoritma yang LBPH, betul. Nah, local binary pattern histogram ya. Nah, ini konsepnya berbeda dengan yang kedua tadi. Ini menggunakan tekstur analisis gitu ya, metode tekstur analisis. Apakah lebih bagus dari yang tekniknya dimensionality reduction gitu ya, dan yang plus decomposition yang ada di Fisher-Fest? Kita apply train. Kita save, sorry ini malah ketimpa ya. Kita save LBPH-nya. Ya. LBPH modelnya kita load lagi. Kita save, terus kita load. Dan di sini kita tes. So, mungkin kita gambar yang lain ya, Donald Rumsfeld ya. Ini kita coba. Ya, Donald Rumsfeld, betul. Ya, gambarnya yang ini. Kita apply ke semua data test ya. Oke. Kalau kayak gini nggak kelihatan semuanya, maksudnya apakah mana yang betul, mana yang salah. Kita akan coba apply ke confusion matrix. Bagaimana hasilnya? Iya, lebih bagus. Cuma satu doang. Yang tadinya keklasifikasi sebagai cuma geser ya, jadi Donald Rumsfeld. Kalau tadi kan satu-satunya di sini ya. Tapi naik jadi 4 nih. Dan tadi yang Donald Rumsfeld ini yang ada satu salah deteksi sebagai Tony Blair bisa ke klasifikasi dengan baik sebagai Donald Rumsfeld. Jadi semuanya sama kecuali yang memang Tony Blair ini ada satu yang nggak bisa terklasifikasi dengan baik ya. Resultnya ini lebih bagus dibanding sebelumnya ya. Berarti terbukti gitu ya. Eigenvalue ya less akurat dibanding yang Fisher-Fest dan Fisher-Fest less akurat dibanding yang LBPH gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek classification report-nya dan kita lihat barusan Tony Blair 0,75, 0,6 dan akurasi 0,88 ya. Kita cek. Nah, akurasinya naik banget jadi 0,96 ya. Dan ini Tony Blair untuk ya precision recall-nya tinggi. Artinya ini boleh dibilang modelnya udah bagus gitu ya. Mengklasifikasikan dengan baik si data yang kita punya gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Berarti kita ya cukup 96% itu cukup ya Mas ya? Cukup. Kalau udah di atas 90% ya bagus lah. Kalau datasetnya kecil sebenarnya kalau bisa di atas 99 lebih bagus. Tapi untuk algoritma boleh dibilang legasi algoritma seperti ini kita nggak bisa berharap banyak. Kalau berbicara deep learning itu lain cerita. Kita bisa achieve setinggi itu gitu ya. Misalkan pakai convolutional neural network sangat dimungkinkan untuk 99 atau 98 atau 99, berapa persen gitu ya. Tinggi banget akurasinya. Tapi kalau misalkan pakai algoritma legasi seperti ini ya memang paling mentok pun juga seperti ini gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita tambahin dataset lebih banyak gitu ya, suruh nge-recognize ada 100 orang gitu ya, mungkin variansinya makin tinggi, hasil akurasinya juga makin rendah gitu ya.
Karena ya tentu saja ya teksturnya bahkan ada yang mirip-mirip gitu ya satu dengan yang lainnya kalau pakai LBPH gitu ya. Atau kalaupun pakai Fiservase gitu ya, dekomposisinya itu nggak berjalan baik gitu ya. Ada yang overlapping satu data dengan data lain, banyak yang mirip-mirip gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau 5 ini kan bisa jadi kita lihat secara sekilas juga gambarnya wajahnya berbeda satu dengan yang lain gitu kan. Gitu. Intinya kalau kecerdasan buatan untuk face recognition ini, kalau mata manusia masih bisa membedakan gambar satu dengan yang lainnya, ya berarti si algoritma deep learning juga masih bisa gitu. Tapi kalau mata kita udah nggak bisa bedain satu dengan yang lain, misalkan mirip banget gitu ya, nah si algoritma juga ya bisa jadi nggak tepat gitu ya. Mata kita aja bisa ketipu, apalagi algoritma gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah itu kita nanti pakai apa tuh? Ya. Yang ke arah deep learning itu kan tentunya. Betul, nanti kita akan coba perbaiki yang kita dapatkan sekarang. Kan kita cukup happy nih dengan dataset sedikit. Kita akan coba tambahkan dengan dataset yang lebih banyak, tapi untuk saat ini kita nggak akan coba tambahkan di sini. Ya karena sudah pasti nggak akan fit gitu ya, akan jelek hasilnya. Cuma intinya ide dari saya itu kalau misalkan datanya sedikit gitu ya, ya boleh dibilang di puluhan lah. Kita masih bisa menggunakan legacy code semacam ini. Tapi kalau misalkan udah banyak gitu ya, ya ratusan, apalagi kalau misalkan untuk absensi siswa gitu ya, itu kan perlu banyak foto muka gitu ya. Ini kita perlu pakai deep learning yang lebih robust, benar-benar bisa merecognize dengan dalam gitu ya, membedakan satu wajah dengan wajah lain, dan tentu saja volume datasetnya lebih besar gitu ya, sampai ratusan MB, bahkan mungkin ada beberapa kasus sampai giga ya. Nah kurang lebih seperti itu. Berarti kalau yang legacy ini dia yang tadi dibilang kebanyakan juga nggak bagus ya Mas. Nanti ada noise gitu ya, kebaca juga ya. Iya, karena kan kalau kebanyakan data, varians datasetnya itu makin tinggi. Artinya makin ada data-data yang boleh dibilang mirip-mirip gitu. Jadi sehingga si model itu nggak bisa bedakan dengan baik. Gitu. Bisa dibilang ya nanti precision recall-nya juga rendah ya. Banyak yang si Tony Blair terdeteksi sebagai apa gitu. Ini kan kita pakai datasetnya juga cuma 70 ya. Bayangkan kalau per kelasnya aja 1000. Mungkin bisa jadi variansnya naik lagi. Hasil confusion matrixnya nggak akan sebagus sekarang gitu ya. Gitu. Oke, Mas. Tapi kalau deep learning itu nanti kita yang LBPH itu masih tetap dipakai atau gimana Mas? Kalau LBPH di sini nggak dipakai lagi kalau udah masuk deep learning. Jadi gitu. udah versi berbeda lagi. Jadi ini kalau pakai LBPH, nanti kalau pakai machine learning juga ada, pakai SVM, nanti juga ada kalau pakai deep learning gitu ya. Masing-masing ada sisi positif dan negatifnya. Kalau yang seperti legacy code seperti ini ringan ya, bisa di-deploy ke device-device kecil seperti Raspberry, oke gitu ya, masih oke. Tapi memang keterbatasannya itu ya, nggak scalable gitu ya untuk data yang lebih banyak. Kalau pakai machine learning misalkan SVM ya lebih advance sedikit dibanding yang legacy code seperti ini gitu ya. Tapi ya memang kalau ngehandle data yang banyak ya masih nggak bisa juga ya. Kalau pakai deep learning bisa sih ngehandle data yang sebanyak itu, mengklasifikasi dengan baik. Tapi computational resource-nya juga tinggi gitu ya. Gak bisa kita running di device kecil mini komputer seperti Raspberry. Pasti ngos-ngosan. Bahkan mungkin untuk ngepredik satu gambar dia takes a lot time gitu ya. Butuh waktu beberapa detik gitu. Kalau real time kan kayak video real time gimana kita bisa achieve real time ya gitu kalau misalkan caranya seperti itu. Nah, ada plus minus lah. Kalau pakai Jetson Nano itu Mas? Bisa. Kalau pakai Jetson Nano itu beda level ya. Dia memang Gitu ada ya? GPU-nya gitu. Itu bisa ngebut. Jadi kita runningnya itu nggak di CPU doang gitu, tapi kita running di dalam grafik card gitu ya. Nah itu bisa. Lagi yang untuk manufaktur itu yang lebih canggih lagi tuh ya. Iya ada AGX Xavier. Xavier ya. Betul. Itu memang harganya juga gila-gilaan kan. Dan memang tujuannya untuk seperti itu gitu ya. Kalau di real case ya pakai device-device semacam itu. Tapi kalau untuk coba-coba riset ya bisa lah gitu pakai device-device kayak Raspberry gitu ya. Tapi kalau untuk benar-benar pengen kelihatan hasilnya langsung aja yang GPU base gitu. Kalau mau larinya ke deep learning. Kalau pakai OpenCV istilahnya Raspberry Pi ya LBPH yang seperti ini masih bisa running real time lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Cukup nangkep maksudnya gitu ya. Jadi nanti Masnya tuh punya pertimbangan ada beberapa algoritma yang bisa diimplementasikan. Tergantung nanti kita punya device hardware-nya suspek di level apa gitu ya.
kalau terkendala device hardware ya kita bisa choose, berarti kan di algoritma yang mana yang harus saya pilih gitu. Dengan konsekuensi yang harus kita ambil gitu ya. Masalah ketidakakuratan yang akan dihadapi gitu ya. Atau paksa menggunakan deep learning running di mesin yang rendah, speknya rendah tapi nggak real time gitu ya. Iya. Oke, ya. Mas, kalau saya misalkan saya mau coba-coba beberapa klasifikasi gitu ya. Tapi kalau saya udah punya tingkat akurasinya di atas 90 gitu, sudah menurut Mas sudah cukup atau saya harus tetap nyoba algoritma yang lain? Ya tergantung ya. Maksudnya ini kan 90% juga untuk datanya sedikit gitu kan. Kalau kita tambah banyak kan datasetnya juga bisa jadi nggak 90%. Maksudnya ke sana gitu ya. Ini bagus karena memang untuk seskopnya dia gitu kan. Kalau kita timpa untuk yang di levelnya deep learning pasti dia nggak akan segini gitu. Iya, Mas. Nah, oke. Sekarang kita akan coba tambahkan dataset wajah kita nih. Kalau tadi kan kita pakai dataset dari dataset LFW gitu ya. Kita akan coba tambahkan dataset wajah kita ke dalam folder dataset tadi ya. Nah, caranya ini saya bikinkan program untuk ngambil wajah gitu ya. Ini pakai library video capture biasa. Terus ini saya lakukan imwrite untuk tiap frame. Saya taruh di folder my face ya. Kalau ke depan ini bisa dilihat ini my face. Nah, di sini setelah di imwrite ya saya akan coba ambil mentok-mentoknya sampai 70-an gambar saja karena tadi kan di proses juga saya cuma mengambil 70 gambar ya untuk masing-masing dataset ini. Gitu. Ini kalau saya play ini akan take picture. Ini saya coba running dulu ya untuk demonstrasi. Ini sampai video frame-nya muncul. Oke. Ini ya bisa kita buka mulut atau apa gitu ya. Seperti ini. Nah, tunggu sampai videonya close. Nah, itu berarti 71 frame-nya udah keambil gitu ya. Nah, ini harusnya udah ada di my face ya. Nah, ini namanya Yunus 001 ya dengan format name yang sama dengan LFW ya. Kalau pakai masnya misalnya register untuk yang masnya ini ganti aja labelnya dengan nama yang masnya gitu. Mas Santoso di sini. Yeah. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan si data file ini ya, yang saya punya ini dari folder my face ke dalam folder dataset ya. Tentu saja kita harus bikin folder baru. Namanya sesuaikan aja dengan nama kita gitu ya. Di sini saya akan coba pakai Jupyter Lab karena Jupyter Lab itu bisa kita execute console command gitu ya atau command cmd kalau di Windows. Ini saya bisa cek dulu di folder dir dataset gitu ya. Ada Colin Powell baru 5 ini ya. Nah, ini saya bisa create folder baru di folder dataset dengan cara mkdir bla 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 gitu tanpa harus masuk ke foldernya, klik kanan create folder gitu ya. Jadi tetap di si Jupyter Lab. Nah, udah gini saya bisa cek lagi di sini harusnya udah ada folder Yunus. Nah, ini udah masuk ya. Ini masih folder kosongan. Nah, sekarang ini saya akan coba move. Nah, ini masuk ya. Move, pindahkan yang ada di folder face ya. Saya kasih regex bintang asterisk. Artinya ambil semua file yang ada di dalam folder my face ke dalam folder dataset Yunus yang barusan di-create yang masih kosong ini ya. Nah, pakai fungsi move-nya cmd ya. Ini saya move dulu. Nah, ini harusnya sekarang udah ada, saya refresh. Nah, udah masuk ke dalam folder dataset. Dan ini juga, kalau ini harus dilakukan manual. Saya juga bingung kalau mau copy random gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya perlu nge-copy 5 file yang ada di folder Yunus ini untuk tes aja sih, keperluan tes, ke dalam folder tes yang tadi kita lihat, Mas. Jadi di sini saya perlu buka folder tesnya. Ya. Ini saya buka foldernya seperti ini. Nah, saya masuk ke folder dataset Yunus. Saya pilih random aja 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 gambar ini saya ambil. Saya copy, masukkan ke folder test. Ini kan yang sebelumnya ya. Oh, ini tadi ada file ini mungkin ya. Saya paste di sini ya, Mas. Nah, ini saya punya 5 foto saya, 5 foto yang Tony Blair dan Colin Powell dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
Untuk tes juga saya udah siapkan untuk dataset yang saya punya, yang saya tambahkan barusan. Oke, setelah saya ini kita perlu rerun ulang si datasetnya dari awal dan lakukan training dan tes model lagi. Ini bukan dari pas bagian training model, tapi yang pas ngebaca dataset harus diulang lagi nih, karena kan ketambahan data baru ya. Kita coba scroll ke atas di bagian load modelnya. Nah, di sini ya kita running aja. Seperti ini. Kita pakai LBPH ya di sini. Ini detect face-nya dulu. Oke, kita running. Ini LBPH-nya, fit training. Nggak apa-apa nih, running aja dulu ya. Oke, terus kita panggil confusion matrix sama classification report. Nah, sekarang kita tunggu resultnya. Pasti agak lama karena kita running sekaligus dari awal gitu ya. Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Mas, itu kan tadi kan dia langsung nge-save tuh ya ke folder tuh ya. Betul. Dia kan ada auto increment yang nama filenya tuh 0000001. Iya, betul, Fungsinya Mas. gimana tuh? Oh, itu pakai ini nih, pakai print formatting ya. Jadi di folder myface, slice, %s ini akan merujuk ke my name ya. My name ini ada berarti ini ya. Makanya depannya Yunus. Ya. Terus ada underscore. Nah, %04D ini di padding 4 digit ya. 000. Nah, D-nya ini merujuk ke I-nya ya. Ini kan kita increment. Kalau misalkan I-nya awalnya 0, berarti di sini masuknya 0000 gitu ya. Karena defaultnya itu 04 kali gitu ya. Nah, ketika I-nya jadi 4, berarti kan 004 kalinya itu ditambah apa di yang digit terakhir masuk 1 gitu ya. Iya. Oke, 04. Tapi kalau persen D doang bakal cuma Yunus underscore 0, Yunus underscore 1, 2, 3 gitu. Nggak ada padding 004-nya gitu. Iya, Mas. Paham, Mas. Nangkap ya? Iya. Ini Saya pernah ini juga lihat tutorial juga, dia caranya tuh nyimpennya dari timestamp ya. bisa juga pakai timestamp ya. Kalau mau pakai timestamp. Kalau mau pakai timestamp kita perlu library time, terus ya format datetime-nya gitu ya. Boleh seperti itu. Iya, tinggal masukin timestamp itu ya. Kalau ini saya pakai ini biar lebih mudah. Kalau misalkan saya rerun ulang pun target di folder my name-nya masih ada gambar sebelumnya, itu bisa ketimpa. Tapi kalau misalkan pakai datetime itu bakal nambah lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi kita harus hapus dulu baru rerun lagi. Paling bedanya seperti itu. Bisa aja lagi, itu opsi opsional ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini udah selesai. Wah, 97 ya. Tadi berapa ya? 98 ya. Ini pas ditambahin jadi turun 97 Tadi ya. 96, Mas. Ya 96 ya? Iya. Oh, berarti naik ya. Ini kita lihat, tapi tetap yang Tony Blair ini ya. Saya kedeteksi semuanya sebagai Yunus ya. Oke, ini kita coba. Nah, kalau udah seperti ini kan saya udah punya dataset, saya udah dimasukin ke model nih. Saya bisa cek di video real time, Mas. Nah, ini fungsi drawpad yang sebelumnya ya, Mas. Dan di sini saya buat program sederhana, intinya nge-play video, convert ke grayscale, apply face detection. Ini akan kita lakukan seperti yang di function face detect ya. Hasil cropan wajahnya saya crop ke 100x100, baru face image-nya saya masukin ke dalam model.predict gitu ya. Ini hasilnya index dan confidence level. Saya bangun dalam teks ya, variabel namanya label text ya. Label text ini saya masukin ke drawpad seperti ini. Nah, jangan lupa koordinat si wajahnya yang untuk ngedraw box-nya ya. XY untuk X2Y2-nya X plus Y ya plus H ya. Karena sekali lagi di bounding box face ini dia nggak ada X1Y1, X2Y2 ya. Adanya X1Y1 lebar dan tingginya. Mas. Ya. Maaf, suaranya agak kejauhan kayaknya deh. Oh, udah kejauhan ya? Oke. Ini mic-nya agak ngejauh tadi geserin. Nah, ini kita akan coba run ya. Kita akan coba run apakah benar bisa mendeteksi dari video real time gitu dengan bagus. Ini akan ngambil kamera.
Oke, bentar, window-nya belum keluar. Oh, sorry, belum di running. Ternyata Berapa? drawpad-nya kelewat. Ini Hmm. saya close dulu. Nah, drawpad-nya saya running dulu. Setelah di running, baru saya play lagi. Iya, kurang lebih seperti ini, Mas. Ini akurasinya rendah ya, 60 berapa ya. Maksudnya bukan akurasi ya, confidence level. Atau ukuran dari si modelnya yang ya dia bilang, ya mungkin ini namanya Yunus gitu. Tapi kurang lebih saya yakin segini persen loh gitu. Itu yang disebut dengan confidence level. Mas udah jalan, udah running ya? Iya, oh ini saya belum share screen, sorry. Karena nggak bisa share window. Oh, Nah, oh itu ada persentasenya langsung ya? betul. Tadi kan kita masukin di sini ya. Persen titik 2F persen-persen gitu Oh, ya. Jadi dia akan ini persen-persennya dari mana? Dari confidence levelnya kan? oh Hasil gitu. confidence levelnya. Nah, dia ngembaliin indeks untuk dapat namanya ya kita tinggal masukin aja. Indeks itu kan indeks di list label kan. Kalau Iya. kita indeksnya kita masukin ke label ya kita dapat printable name-nya gitu seperti ini. Sehingga ini formattingnya saya tulis seperti ini aja. Tapi itu kalau saya ada kadang-kadang kedeteksi apa gitu tadi ya. Nah itulah kekurangannya. Tapi kalau kita tutup mulut misalnya masih bisa di recognize atau malah akurasinya lebih tinggi ya. Nah itu aneh. Nah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin karena apa? Ketika bagian mulut ini mungkin eh, secara apa namanya tekstur itu banyak mirip dengan dataset yang lain. Sehingga kalau kita tutup mungkin, nah itu mendukung hasil prediksinya menjadi malah lebih akurat gitu. Kalau kita Oh, tutup, karena dia ngebacanya mata dan hidung doang mungkin ya? iya karena sekali lagi ini kan LBPH gitu ya. LBPH itu adalah tekstur analisis. Lekukan fitur di wajah itu menjadi penting gitu ya. Ketika misalkan hidungnya jadi bengkok ya bisa saja berbeda hasilnya gitu. Atau misalkan kayak misalkan kita tutup mulutnya gitu kan, berarti ada satu tekstur yang boleh dibilang hilang gitu kan. Dia hanya Iya. mengandalkan tekstur area mata dan lain sebagainya. Itu mungkin berkontribusi jadi malah lebih kuat hasilnya gitu ya. Karena tekstur di area mulut ini banyak yang sama dengan dataset yang lain. Dibilang seperti itu. Nah itulah kekurangannya memang LBPH itu karena base-nya tekstur analisis, tapi much better dibanding si Fisher Face dan Eigenface. Kurang lebih seperti itu mas. Kalau ditambah pencahayaan, mungkin lebih bagus lagi gitu. Gimana? Kalau kita tambahin lampu ya, misalnya saya pakai center, entah apa namanya, ngefek atau enggak gitu. Nah ini akurasinya tinggi. Oh iya, Iya, naik ke 80. iya karena si histogram ya apa namanya, si LBPH ini sekali lagi ya, kalau misalkan kita sinari seperti ini kan tekstur berubah kan, itu malah hasilnya bisa yang lain nih. Karena kan wajah saya udah berbeda dengan yang tadi di dataset nih kalau seperti ini kan. Oh iya, Tapi kalau misalkan pencahayaannya nggak terlalu pekat, mungkin ya akurasinya bisa tinggi. Gitu. iya, Jadi iya, Mas. menurunkan boleh dibilang karena kan kalau disoroti cahaya seperti ini tekstur itu berkurang ya. Karena jadi cenderung lebih flat ya ketimbang kalau saya tanpa cahaya gitu, lebih Oh banyak iya, iya. apa namanya raut kelihatan gitu. Iya, Mas. Idenya seperti itu kalau LBPH tuh. Makanya nggak bisa dipakai untuk dataset yang misalnya satu kelas ada banyak atau ya kelasnya juga ada banyak gitu, kelas name-nya ada banyak karena dia mengandalkan raut ya istilahnya tekstur lah, tekstur di wajah. Nah, nangkap idenya sampai sini ya. Maaf, Mas. Paham. Nah, silakan di apa namanya dicoba. Nanti kita akan coba compare juga dengan algoritma lain. Jadi ada 3 sebenarnya yang akan kita coba, yang legacy apa teknik seperti ini, yang berbasis machine learning ya, ada nanti SVM dan lain sebagainya, dan yang berbasis deep learning. Itu akan kita coba convolutional neural network. Dan akhirnya kita akan wrap algoritma-algoritma ini, ya mungkin untuk yang CNN-nya saja gitu ya, di program berbasis GUI lah gitu ya, ataupun web gitu ya,
untuk bisa membuat sistem kayak semacam absensi gitu ya. Jadi nanti juga ada sistem register wajah gitu kan. Kalau di sini kan kita manual di codingan kan. Nanti sistem akan melakukan proses retrain dan lain sebagainya gitu. Oke. Seperti itu. Sampai sini ada yang masih mau Kalau proses ditanyakan, Mas? kalau proses register itu Mas, ini kan kita kan data data setnya kan sampai 70 ya. Hmm, Kalau register apa kita harus ngambil sebanyak 70 gambar juga atau gimana tuh? betul, mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau di actual case-nya, coba aja misalkan cari-cari kayak saya juga ada kenalan startup dia menggunakan teknologi deep learning untuk face recognition di sistemnya dia untuk untuk meregister wajah itu ya gitu screening wajahnya dia jadi kamera HP itu diputer di sekitar wajah si usernya gitu ya untuk meregister si apa namanya face datasetnya dia gitu sehingga dihasilkan label baru gitu. Kalau nggak kayak gitu kan dapat data wajahnya dari mana gitu kan. Oh, Jadi itu yang disebut dengan face registration. Setelah itu beres, baru nanti kita apa namanya apply training lagi gitu untuk menambahkan dataset yang terbarunya gitu. kalau Flash itu dia bisa ada bootstrapnya nggak sih Mas? Bisa masukin kode-kode bootstrap gitu? Kode-kode bootstrap maksudnya seperti apa? Eh, apa? Bootstrap itu kan kalau bikin GUI itu kan kayak tampilan ya lebih lebih mudah gitu Bootstrap. Hmm. Oh ya di boost. Maksudnya ini pas bikin aplikasinya. Uh-uh. Kalau bootstrapping untuk bikin kayak form record, list record mah bisa di kalau di Flask ya. Tapi kalau untuk kasus ini mungkin lebih sederhananya kita pakai GUI app aja ya. Oh, Aplikasi desktop gitu pakai Simple GUI kalau mau lebih mudah ya. Kalau pakai web app pakai Flash saya juga kepikiran harus setup apa namanya? Flashnya juga lain sebagainya gitu ya. oh yang sebelumnya juga ada ya Mas bikin Simple GUI itu juga keren tuh itu juga Mas. Kalau mau pakai Simple GUI juga bisa. Itu lebih paling gampang itu pakai Simple GUI karena desktop app gitu ya, nggak perlu pakai apa namanya protokol kan kalau web base gitu ya pakai Oh, HTTP dan lain sebagainya gitu ya. Kalau mau pakai Simple GUI juga bisa. Itu nanti kita akan coba apply selanjutnya setelah kita beres dengan semua algoritmnya nih Mas. oke siap siap. Berarti itu ada di sekitar ya di pertemuan-pertemuan akhir lah. Teman terakhir ya. Sekalian transfer learning itu ya Mas. Betul, yang transfer learning itu ya itu nanti salah satu masuk di poin yang proses registrasi wajah. Karena kan bayangkan kalau misalkan kita udah punya sistem yang besar, ada banyak wajah di dataset kita, Mas. Gak mungkin ketambahan satu dataset, kita akan melakukan training untuk semua data yang kita punya. Dan itu akan sangat takes time. Masa harus nunggu lagi, tunggu dulu ya, misalkan kamu baru registrasi hari ini, tapi baru bisa dipakai minggu depan nih, gitu ya, untuk mendeteksi wajah Anda gitu, karena trainingnya baru beres minggu depan, kan nggak lucu gitu ya. Nah, Hmm. gimana cara cepatnya untuk nambahin satu dataset wajah ke model yang existing tanpa harus melakukan retrain dari awal, yaitu dengan menggunakan teknik transfer learning gitu ya. Jadi kayak semacam menyisipkan satu kelas data, proses ekstraksi fiturnya pakai yang existing gitu, nggak perlu pakai di training ulang lagi gitu. Nah itu ya tekniknya disebut dengan transfer learning. Lebih cepat, akurasinya sama gitu ya istilahnya seperti itu, tanpa harus melakukan training ulang dari awal dan secara komputasi juga lebih irit gitu ya, tanpa harus running di server lagi untuk proses training gitu ya, training data. Kurang lebih seperti itu mas. Oke Mas, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Sudah cukup deh Mas. Cukup ya. Iya, Oke, nanti saya paling pelajarin lagi deh. siap. Kalau dari saya segitu dulu. Mungkin tadi perubahannya ya untuk di project-project akhir, untuk finishing kita akan coba pakai Simple GUI ya. Boleh Mas. Oke, sekian kalau dari saya untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama.